Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan taklim subuh Ramadan. Harapannya mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayang Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali taklim kita pagi hari ini dengan memanjatkan doa wasilatul suratul Fatihah, agar apa yang sama-sama kita pelajari berbuah manfaat untuk diri kita, anak-anak kita, dan juga keluarga kita. Al-Fatihah bil-qabul wa ila hadratir Rasul wa li tamami kulli sul al-Mustafa akhir Rasul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa li jami' sahabati ajma'in wa li jami' awliya'i wal 'amilin wa syuhada'i was salihin khususan hadratis sultanil awliya'i Baghdadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani la hadrati Sayyidi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi wa la hadrati Sayyidi Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu ta'ala anhu la hadrati Sayyidi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa jami' ahli sufi wa ahli silsilah tariqatihim wal akhirin minhum wa ila hadrati sahibil mu'allif hadrat kitab Sayyidi Syekh Yasin Asmuni Al-Jaruni wa usuli wa furain wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadailu Lailatul Qadar. Keutamaan malam Qadar. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiril ayat. Fa anzalnahu kinayatan 'anil qur'ani anzalahu ta'ala minnal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya. Ayat yang sama-sama kita baca di 10 terakhir bulan Ramadan ketika tarawih itu senantiasa menunjukkan bahwa Quran yang Allah turunkan minan lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauhil mahfuz ke langit dunia. Fakana yanzilu fi tilkal lailati minal lauhil mahfudhi ala qadri ma yanzilu bihi Jibrilu alaihi salam. Karena di malam itu Allah menurunkan Al-Quran minal lauhil mahfuz ala qadri ma yanzilu bihi Jibril, barokah wasilah Jibril alaihi salam biiznillahi ta'ala ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fis sanati kulliha. Pada tahun itu dan seluruhnya diberikan di lauhil mahfuz ila misliha min qabilin,
hatta nazzalal Qur'anu kullahu fi lailatul qadri min syahri ramadhana ila samai dunya. Sampai nanti turunnya Al-Qur'an seluruhnya di malam Qadar min syahri ramadhana di bulan Ramadan ila samai dunya ke langit dunia. Itu artinya Al-Qur'an dari apa yang dijelaskan oleh Ki Yasin Asmuni ini, bahwa turunnya Al-Qur'an melalui beragam fase. Fase yang pertama adalah Quran diturunkan secara langsung ke Lauhil Mahfuz, kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia, kemudian dari langit dunia disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berangsur. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairu. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Menyikapi tafsir dari ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr adalah jumlatul Quran fi lailatul qadri alal kutubah. Bahwa diturunkannya Al-Quran di malam Qadar itu dalam satu jumlah. Summa nazala ba'da dalika, kemudian Allah menurunkan setelah itu najaman secara berangsur ala Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi wa isrina sanatan, dalam jangka waktu 23 tahun. Berarti Quran itu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ayat yang pertama diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kita kenal kalimat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat Iqra itu adalah fi'lu amrin min qara'a yaqra'u Qur'anan. Maka fi'il amar adalah bentuknya kalimat perintah. Ketika Nabi Muhammad diperintah untuk membaca, karena tidak ada mediasi bacaannya, dilanjutkan oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya. Dalam waktu 23 tahun Quran selalu turun. Artinya Nabi Muhammad diutus menjadi utusan usia 40, kemudian wafat usia 63. Maka genap 23 tahun Al-Quran masih turun. Jadi diberikan kepada Nabi Muhammad Quran tidak langsung 30 juz, tapi secara berangsur. Kadang minggu ini turun 2 ayat, nanti seminggu nggak ada wahyu. Sampai setengah tahun nggak ada wahyu, nanti turun lagi. Sedangkan dulu belum ada mediasi alat tulis, semuanya terekam dengan rapi dalam hati sanubari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, selama wahyu belum berhenti, Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan lebih dulu menulis hadis. Jadi tulislah dulu Al-Quran, kemudian baru hadis. Maka banyak para sahabat yang membukukan hadis. Mulai gerak-geriknya Nabi, ucapan Nabi, sifatnya Nabi, keputusannya Nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, baru mereka berlomba-lomba nulis riwayat hadis. Tapi sepanjang Nabi Muhammad hidup dan Quran masih turun, wahyu itu masih turun, maka Nabi melarang untuk membukukan hadis. Sedangkan dulu membukukan Quran ketika wahyu masih turun, itu mediasinya satu tulang belulang, kemudian pelapah kurma, ada juga bebatuan. Nah itu berlangsung selama 23 tahun. Fi sa'iris syuhuri wal ayyami wal layali wal awqati. Di sepanjang bulan, hari, malam ataupun di sepanjang waktu. Ayat itu masih terus turun. Qauluhu ta'ala fi lailatul qadr. Nah, yang digarisbawahi dalam ayat ini adalah Lailatul Qadar. Ai fi lailatin azimatin. Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Malam Qadar itu diartikan adalah Lailatun azimatun. Malam yang agung. Sebagian ada yang mengatakan Quran turun di malam
17 yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Tapi di ayat yang lain dikuatkan inna anzalnahu. Hu-nya kembali kepada Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Wakila fi lailatul hikam, atau juga Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Hikam, penuh hikmah. Wa summiyat Lailatul Qadri ta'dziman laha wa liqadariha. Disebut Lailatul Qadar itu karena sebagai penghormatan kepada malam yang mulia tadi. Li'annallaha ta'ala yaqdiru fiha ma yakunu min amri sanati ila misliha minal amil muqbil. Artinya Allah menurunkan Al-Quran di malam Qadar, dan malam Qadar itu adalah di mana Allah menakdirkan satu perkara dalam sepanjang tahun yang akan sama pahalanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam Qadar itu dihargai dengan jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau digenapkan 83 tahun. 4 bulan gitu ya. Itu kalau digenapkan. Summa qala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Menyikapi ayat selanjutnya wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya Muhammad, laula annallaha ta'ala u'allimuka bi'azamati fa kullu ma fil Qur'an. Dalam tafsirannya di Ibnu Abbas dikatakan wahai Nabi Muhammad, laula annallaha ta'ala. Sekiranya Allah ingin memberikan tahu kepadamu tentang keagungan malam Qadar itu, fakullu ma fil Qur'ani, seluruhnya itu ada dalam sisi Al-Qur'anul Karim. Maka kalimat Lailatul Qadri yang akan sama-sama kita bahas adalah tentang keutamaan-keutamaan di dalamnya. Maka mulai dari tafsiran-tafsirannya dan juga ayat-ayat serta tafsiran bahkan kaul-kaul yang akan kita sama-sama bahas. Kemudian iltimasu Lailatul Qadri. Wad dalilu ala anna akidaha Lailatus sab'in wa isrina. Bahwa sebagian ulama ada yang menguatkan bahwa malam Qadar itu jatuhnya di malam ke-27. Marwa Hanbal rahimahullahu taala bisnadihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibni Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang menjadi rujukan para orang-orang yang hanya berpaku kepada Quran dan hadis. Jadi mereka mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, tapi mereka lupa kepada gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu gurunya bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Malik berguru kepada Imam Hanafi. Nah, beliau berkata, kanu la yazaluna yaqussuna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya minal ashril awakhir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum qad tawatarat innaha lailatun sabi'atun minal ashril awakhir. Kata Nabi, aku sungguh melihat bahwa malam Qadar itu lailatun sabi'atun, pada malam ke-7 minal ashril awakhir, di 10 terakhir. Itu artinya kalau 10 terakhir, peringkat ke-7 jatuhnya 27. Man kana mutaharriyan falyataharraha lailatas sabi'ah minal ashril awakhir. Siapa yang mampu mencari, memanfaatkan di malam ke-27 minal ashril awakhir, dari 10 terakhir bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan ganjaran malam Qadar atau Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa yurwa anna Ibnu Abbas qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, inni nadhartu fil afrad falam ara fiha akhrali minas sab'ah.
Fadzakara ba'du ma nadhkuruhu fis sab'ah faqala, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada Umar bin Khattab, aku meyakini bahwa satu malam di 10 terakhir bulan Ramadan itu jatuhnya malam Qadar, yang mana aku i'tikadkan di malam ke-7 dari 10 terakhir, artinya di malam 27. Dari mana dalilnya? Faqala, Ibnu Abbas berkata, as-samawatu sab'un. Langit itu ada 7 lapisan. Wal araduna sab'un. Bumi juga ada 7 lapisan. Wal layali sab'un. Hari demi hari juga ada 7. Jadi mulai Ahad, Senin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jumat, Sabat. 7 hari. Wan nujumu sab'un, bintang-bintang juga 7. Wasa'yu baina sofa wal marwah sab'un. Jadi sa'i antara sofa dan marwah itu 7. Kata Ibnu Abbas. Wat tawafu bil baiti sab'un. Tawaf juga 7 katanya. Kemudian waramyul jimari sab'un. Melempar jumrah juga 7 katanya. Wasujudu ala sab'ati a'dha'in. Sujud ketika sholat juga menggunakan 7 anggota. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, 7. Tuh. Wa abwabu jahannama sab'un. Pintu neraka juga 7 katanya. Udah dihitung itu. Kayaknya udah pernah ke surga Ibnu Abbas. Karena memang beliau didoakan oleh Rasul menjadi ahli tafsir. Jadi Allahumma alimna ta'wil, Allahumma faqina fiddin wa alimna hikmata wa ta'wil. Itu adalah doa Nabi khusus kepada Ibnu Abbas. Makanya beliau menjadi mufassir gitu ya, ahli tafsir. Kemudian apalagi yang berhubungan dengan 7 gitu ya. Wa makasa Yusuf alaihi salam fi sijni sab'u sinin. Nabi Yusuf juga di penjara katanya berapa? 7 katanya. 7 tahun. Itu ya. Kemudian wassalawatul khamsi sab'u asyara rakaatan. Salat sehari semalam juga katanya 7 ditambah 10 katanya. Rakaatan berarti 17 rakaat. Kemudian waqala Allah taala wa sab'atun idza raja'tum. Ini diutamakan kepada orang yang haji. Gitu ya, 3 hari di Mekah, kemudian ketika pulang 7 hari. Itu yang berpuasa. Kemudian wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharatal ina'i idza wuligha fil qalbu sab'un. Juga Nabi membersihkan wadah yang dijilat oleh anjing itu berapa kali? 7 kali katanya. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian wa adadu hurufi suratil qadar salamun hiya katanya. 7. Apalagi yang 7? Wa tuzawwijuni Rasulullah, ini kata Aisyah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha. Ini di riwayat yang lain Ibnu Abbas mengutip dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna bintu sab'in sinin. Kata Aisyah, aku juga dinikahi oleh baginda Rasul itu ketika aku usia 7 tahun. Jadi makanya Nabi itu dulu ketika mempelajari hadis syubhat haulal hadis dulu ketika semester 4 di Al-Azhar Mesir itu banyak yang menuding Rasul itu adalah sebagai pelaku pedofilia. Itu orang-orang barat menuding Rasul bahwa Rasul ketika menikahi Aisyah usia 7 tahun. Berarti Nabi itu doyan anak kecil katanya. Nah, jadi pedofilia gitu ya. Makanya dulu pernah ada di mana? Di Jawa ya. Jawa, Syekh Puji apa ya? Iya. Itu pedofilia gitu ya. Jadi Nabi dituding sebagai pelaku pedofilia, doyan sama anak kecil. Padahal dalam riwayatnya itu Nabi hanya menikahi akdun nikah, tapi baru 1 atap bersama Aisyah ketika balik dewasa. Dan itu gak dibaca hadisnya secara utuh oleh orang-orang orientalis. Makanya masuk kepada subhat haulal hadis. Subhat seputar hadis. Jadi orang-orang barat itu ketika mereka mempelajari Quran dan hadis,
hanya untuk mencari kecacatan dalam Islam, tidak untuk masuk ke dalam hidayah hatinya. Dulu pernah ada ya orang orientalis dari Belanda namanya Snok Hurgronje. Iya, Belanda itu ya. Yang kemudian mereka bersama rombongan yang datang ke Indonesia mencari tahu keragaman Islam yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu beliau sempat hadir di maulidnya Habib Ali Kuitang. Gak pakai peci, paling tinggi sendiri, pirang rambutnya. Itu Snok Hurgronje. Jadi masuk ke dalam tubuh Islam tapi tidak untuk ingin mendapatkan hidayah. Untuk apa? Untuk mencari kecacatan dalam Islam itu sendiri. Nah, dulu sudah pernah ada orang orientalis menuding Rasul itu selaku pedofilia karena menikahi Aisyah masih anak-anak. Ibaratnya kalau anak usia 7 tahun tuh ya masih doyan main taplak, main yeye, main apa lagi congklak, udah dinikahin sama Rasul. Padahal kalau kita mau baca hadisnya, Rasul itu hanya akad tapi baru bergaulnya dan satu atapnya ketika balik dewasa. Ini supaya apa? Supaya membuktikan bahwa Rasul itu menikahi dan punya istrinya itu dari beragam latar belakang. Ada yang perawan ting-ting, yang masih anak-anak. Ada yang janda kaya, ada yang dari hamba sahaya, ada yang hadiah dari raja, namanya Mariatul Qibtiyah. Itu ya. Itu kalau kita mau ngambil sunnah Rasul gitu. Jadi kalau sunnah Rasul itu ya jangan setengah-setengah. Jadi saya mau beristri 4, tapi kalau semuanya perawan itu bukan sunnah Rasul namanya. Sunnah Rasul tuh istri pertamanya janda gitu ya, keduanya perawan, ketiganya hamba sahaya. Berarti kalau sekarangnya ya pembantu gitu ya, TKW. Kira-kira ada nggak yang mau nikahin begitu? Maunya perawan mulu. Pos 1 ini perawan, pos 2 perawan, pos 3 perawan. Lalu kemudian dikatakan, Pak, kenapa punya istri banyak? Kan saya mau ikut sunnah Rasul katanya. Masya Allah. Jadi dengan semudah itu mengatasnamakan Rasul. Saya malah khawatir malah dia nanti disentil sama Rasul mengatasnamakan Rasul. Naudzubillah. Jadi jangan dikit-dikit bawa Rasul gitu ya. Bisa doraka gitu. Nah itu. Wa ayyamul ajuz. Salah satu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun berkata, syuhada ummati sab'ah. Jadi yang tergolong mati syahid dari kalangan umat itu ya 7. Bukan 7 begini. Kemudian apa tuh yang pertama? Al-qatilu fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang terbunuh atau wafat di jalan Allah. Bukan di jalan Tamrin, di jalan Allah. Ya, di jalan Allah. Jadi sekarang tuh nggak usah lagi berangkat ke Sudirman, ke Tamrin, ke ini. Untuk apa meneriakan yang enggak itu. Kita ngaji, wafat juga. Itu udah sabilillah. Wal mat'un, yang kedua yang mati dalam syahid itu siapa? Orang yang ditusuk. Kalau kita lihat flashback gitu ya. Para sahabat itu semua wafat ya. Seperti Umar, sebelum wafatnya ditusuk dulu. Sama namanya Abu Lu'lu'ah. Ketika sholat subuh, semua pada ngebuka jalan, Umar masuk, dia ikut masuk. Gak menyangka kalau dia ini bakal nusuk Umar. Jadi ketika qomat, Umar masuk sampai ke pengimaman. Dan ternyata Abu Lu'lu'ah ikut di belakangnya. Sampai di barisan pertama, ikut takbiratul ihram. Sampai kepada suratul Fatihah, baru dia menikam Khalifah Umar. Sampai beberapa tikaman. Tusuk. Kemudian Utsman juga ditusuk ketika baca Quran oleh siapa? Orang Mesir. Kemudian orang-orang Khawarij juga. Ali bin Abi Thalib juga sama, dibunuh oleh orang Khawarij, ditusuk juga. Sampai akhirnya wafat pendarahan. Kemudian yang ketiga yang dikatakan mati syahid siapa? Wal maslul, orang yang lumpuh. Niat banget ibadah gitu ya. Sampai tawaf, kemudian sa'i, sampai lumpuh ibaratnya udah nggak kuat lagi, kemudian dia wafat, itu juga masuk kategori syahid. Tapi kalau lumpuhnya dari hal-hal yang lain itu ya bukan bicara soal masuk kepada kaidah syahid. Tapi ini adalah orang yang sudah benar-benar usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai dia benar-benar lumpuh. Kan pernah ada riwayatnya Shahibul Burdah itu ya, yang kemudian dia lumpuh. Dia mengarang syair, kemudian
dikasih sorban Rasul, akhirnya beliau sembuh gitu. Maka dikatakan namanya qasidah burdah. Namanya adalah Imam Busairi. Makamnya ada di Alexandria, pinggir laut, di kota Alexandria di Mesir. Itu yang ketiga yang dikatakan syahid. Kemudian yang keempat adalah al-ghariq, orang yang tenggelam. Mati gitu ya, karam di laut, tengah laut, mati. Syahid itu. Tapi kalau niat banget ya jangan gitu. Ini emang kalau pengen berangkat dari Merak ke Bakauheni atau niatnya kan silaturahim. Mau mudik, tiba-tiba karam, naudzubillah. Kita nggak tertolong, syahid. Kemudian wal harik, kebakar kayak di Pelumpang bareng sekeluarga itu ya. Kemudian wal mabtun, yang keenam adalah orang yang sakit perut. Yang masuk kategori siapa? Ibu melahirkan. Tapi kalau kayak sakit perut diare mah enggak itu ya. Enggak. Wal mabtun, butun artinya. Makanya banyak para kiai sasarannya pasti perut. Kalau orang ngirim angin pasti sasarannya di perut. Mulai dari perut, masuk angin, akhirnya apa? Jantung segala macam. Itu mulai dari perut. Dia dihantam sama orang yang hasut dan dengki, di mana? Di arahnya perut. Jadi ketika didiagnosa di dokter nggak ada apa-apa. Tapi yang dikeluhkan adalah di perut. Kemudian dia wafat, masuk kategori syahid. Wan nufasa'u, wanita-wanita yang nifas atau setelah melahirkan kemudian dia wafat, itu juga syahid, gitu ya. Nah, ini disadur dalam kitab Al-Muwatta. Muwatta ini adalah kitab hadis tapi muatannya muatan kaidah fikih, dikarang atau disusun oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini cerita menarik di mana Imam Malik ketika menjadi imam besar di kota Madinah, beliau didatangi oleh Imam Syafi'i dari Baghdad berangkat ke Madinah. Karena Imam Malik ini adalah guru besar, imam besar, tidak sembarang orang langsung bertemu dengan beliau. Akhirnya Imam Syafi'i ini dihadapkan oleh ajudannya. Dan ajudannya bilang, "Wahai anak muda, ada keperluan apa engkau datang ke sini?" "Aku Idris dari Baghdad ingin berguru kepada Imam Malik radhiyallahu anhu." Akhirnya ajudannya ngadep kepada Imam Malik, "Wahai Imam, di luar ada pemuda namanya Idris dari Baghdad ingin belajar hadis kepadamu." Apa kata Imam Malik? "Sampaikan ke anak muda tadi, kalau dia ingin belajar kepadaku, harus lebih dulu hafal dan paham isi dari karyaku namanya Muwatta." Disampaikan ke hadapan Imam Syafi'i, "Wahai pemuda, kata imamku, dia pesan, kalau kau ingin berguru kepadanya, kau harus hafal dan paham dulu isi dari karya beliau, yaitu Muwatta." Dijawab oleh Syafi'i, "Sampaikan kepada imammu bahwa Muwatta itu udah di sini semua. Udah di luar kepala," gitu ya. Kalau kita juga sama, di luar kepala, Pak. Nggak tahu isinya apa gitu ya. Nah, kalau Imam Syafi'i, sampaikan kepada imammu bahwa Muwatta itu di sini semua udah. Karena akhirnya takjub Imam Malik kepada seorang pemuda tadi yang bernama Syafi'i, akhirnya dibawa masuk. Dihadirkan dan beliau sama sekali nggak belajar, langsung diberikan uang untuk mencari guru yang lebih baik daripada aku, kata Imam Malik. "Ini uang dinar dan dirham, silakan kau berangkat dan cari guru yang lebih baik daripada aku. Dengan kau hafal dan memahami seluruh isi kitabku, maka habislah seluruh ilmuku yang kau serap di hadapan." Akhirnya Imam Syafi'i datang ke Madinah nggak belajar, cuman talaki depan muka, face to face, selesai. Dan itu juga dikategorikan murid dalam kaidah hadis. Nah, ini adalah kandungan-kandungan dalam kitab Muwatta hadis, tapi muatannya fikih, gitu ya. Nah, ini masuk, kita kembali kepada fadilah-fadilah keutamaan di malam Qadar. Diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Kalau tadi Malik, Imam Anas bin Malik, ini Malik bin Anas. Wa qala Malik bin Anas rahimahullahu taala, "Balaghani anna Sa'id bin al-Musayyib telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis bahwa Sa'id bin Musayyab telah berkata, man hadara salatal isya'i lailatal qadri asaba minha." Kata Imam Sa'id bin Musayyab, siapa yang hadir sholat isya
di malam-malam ganjil atau malam-malam qadar, asoba minha, maka sejatinya dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Semalam itu malam keberapa? 25. Kata Imam Ghazali di dikutip oleh Imam Abu Bakar bin Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin, itu beliau bilang, kata Imam Ghazali, kalau Lailatul Qadar atau kalau puasa itu jatuhnya di hari Kamis, itu ya, maka Lailatul Qadarnya jatuh di malam ke-25. Berarti semalam. Kalau puasanya diawali hari Kamis. Kalau jatuh puasanya dimulai hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya ada di malam ke-29. Kalau puasanya dimulai hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu di malam 21. Kemudian kalau puasanya dimulai hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya di malam ke-27. Yang terakhir, kalau awal puasanya di malam atau di hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh prediksinya di malam atau di urutan ke-23. Berarti semalam yang memanfaatkan malamnya dengan menghidupkan malam baca Quran, kemudian salat sunnah, tasbih, taubat, hajat, segala macam, harapannya mudah-mudahan kita dirizkikan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa patokannya Imam Ghazali? Kata Imam Abul Mursi, muridnya Imam Ghazali, dalam kitab Ihya itu dikatakan, kata Imam Abul Mursi, idza uridat alaikumul hajah fatawassalu bi Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kata muridnya Imam Ghazali namanya Imam Abul Mursi, kalau kamu punya hajat, idza uridat alaikumul hajah, kalau kita lagi punya hajat, kata beliau dianjurkan fatawassalu, maka bertawassullah kamu kepada Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kita hadratnya nambah tuh. Selain daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, nambah satu. Siapa? Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau kita punya hajat, pengen dapat THR, belum dapat THR, Imam Ghazali kita kedepankan gitu. Barangkali yang belum kan gitu. Itu ya. Makanya sampai Imam Imam Abdul Hasan Asyadili beliau berkata, "Mundu balagtu sinnar rijali ma fatatsni Lailatul Qadri bihadhil qaidah al-mazkurah." Kata Imam Abdul Hasan Asyadili, aku mulai dari balik dewasa, ma fatatsni Lailatul Qadar. Sungguh aku mendapatkan malam Qadar itu bihadhil qaidatil mazkurah, dengan kaidah yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali. Jadi sekalipun di satu riwayat Rasul tidak tidak menentukan malam Qadar itu di malam keberapa, tapi Imam Ghazali berani memprediksi bahwa di malam sekian awal puasa malam kesekian. Malam sekian puasanya awalnya sekian, nanti malamnya kesekian malam Qadar. Itu Imam Ghazali. Nah, kita nggak bisa mereka-reka gitu ya. Karena kita tidak selevel dari Imam Ghazali gitu. Kemudian wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a wal maghriba jama'atan faqad akhadha bihaddihi min Lailatul Qadar. Siapa yang sholat maghrib lanjut isya kemudian tarawih berjamaah, faqad akhadha bihaddihi min Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan atau berhak mendapatkan kesempatan dari pahala Lailatul Qadar. Wa man qara'aha yakni surat al-Qadar. Dan siapa yang membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu kan umum ya. Kalau tarawih itu rakaat pertama Al-Qadar, nanti keduanya Al-Hakumut. Nanti berdiri kedua, pertama Al-Qadar, keduanya Wal Asri, kan gitu. Siapa yang membaca surat Al-Qadar di 10 terakhir itu, faka'annama qara'a rubu'ul Qur'an. Maka sejatinya dia telah membaca seperempat
Al-Quran. Jadi kita nggak perlu pakai Al-Quran sampai berjuz-juz. Cukup dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan kalau di Arab kan sampai satu berdiri itu satu juz, satu makro, satu rubu. Nah kalau kita pakai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Keduanya nanti al-hakumut atau kulhu gitu ya. Kalau kulhu ya janganlah, nanti kita bingung ini berdiri yang keberapa gitu ya. Pertama inna, keduanya kulhu. Nanti berdiri kedua, pertama inna anzalna, kedua kulhu. Nanti berdiri ketiga begitu lagi. Nanti kata Bilalnya ini keberapa ini katanya. Mau nyebut al-khalifahnya nggak kelar-kelar katanya. Nggak tahu berdiri yang keberapa. Jadi cirinya itu pakai 10 surat terakhir. Itulah bijaknya ulama-ulama kita untuk mencirikan kita bahwa kita ini 20 rakaat dengan 10 surat terakhir. Kemudian fa'in qala qailun lima lam yatla'illahu ibadahu ala lailatul qadri yaqinan wa qat'an. Sebagian ulama mengatakan, kenapa sih Allah tidak memberikan atau tidak mengumumkan kepada hambanya atas malam qadar yakinan wa qat'an, secara yakin di malam qadar berapa gitu. Seperti hanya malam Jumat, siapa yang sholawat di malam Jumat akan mendapatkan sekian-sekian pahala. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan mendapatkan sekian-sekian pahala. Kenapa nggak seperti itu gitu? Apa sih rahasianya? Qila lahu yattaqilul ibadu ala amalihim fiha. Supaya hambanya ini, kata sebagian ulama, supaya hamba Allah ini tidak mengandalkan di satu malam. Kalau Lailatul Qadar udah diumumin, tahun 2023 Lailatul Qadarnya di malam 21. Nanti malam sisanya nggak ada yang taraweh. Makanya rahasianya tidak diumumkan. Supaya apa? Supaya hamba Allah ini terus mencari, berusaha, introspeksi diri, dan menutupi kekurangan-kekurangan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka kata Rasul, iltamisuha fil asril awakhiri fa in du'ufa ahadukum aw ajaza alaikum fala yablughanna ala sab'il bawaqi. Kata Rasul, pergunakan, manfaatkan malam qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Fa in du'ufa ahadukum. Kalau kita nggak bisa menemui dan menjumpai salah satunya, nggak bisa mengejar di malam salah satunya, fala yablughanna ala sab'il bawaqi. Maka jangan lewati 7 terakhir atau 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya biasanya rame tuh di masjid-masjid habaib, masjid-masjid majelis, raudhah apa namanya, para habaib atau majelis taklimnya itu ngadain Lailatul Qadarnya, ijtima'nya itu di malam 27 biasanya. Kuitang malam 27, Kalibata 27, ramenya 27. Nah itu ya, supaya tidak mengandalkan dan menitik beratkan kepada satu malam. Fayaquluna qad alimna fi lailati khairin min alfi syahrin faqad ghafarallahu lana wa hasala lana indahu darajatin wa jannatin. Supaya apa yang kita ketahui di malam qadar itu ampunannya, kemudian hasil maksudnya, derajat yang tinggi sampai balasan surganya, fala ya'malu amalan, supaya kita ini ketika beramal tidak bergantung kepada satu amalan, wa yatma'innu, kemudian kita tenang. Fayaghlibu alaihimur raja'a fayahliku. Banyaknya kita itu hanya berharap kepada satu malam, kemudian setelahnya apa? Fayuhliku, rusak amalannya. Kenapa? Tadi hanya menitik beratkan di satu malam, sisa-sisa malamnya tidak dimanfaatkan. Makanya rahasianya malam qadar itu tidak diumumkan, supaya 10 terakhir ini kita mampu memanfaatkannya. Insya Allah. Yang terakhir hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kita garis bawahi adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Semoga para malaikat memberikan keselamatan dan juga memberikan atau bacaan istighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita yang memanfaatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan khususnya di malam-malam Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin yang bisa sama-sama kita pelajari bahwa keutamaan-keutamaan malam Qadar sudah sama-sama kita maklum, tapi tepatnya di mana malam Qadar tidak diumumkan adalah memiliki banyak rahasia dan juga mudah-mudahan di sisa-sisa terakhir 10 terakhir bulan Ramadan kita mampu memanfaatkan agar sepeninggal bulan Ramadan kita termasuk tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Supaya ada efeknya di kehidupan kita, sholat kita, puasa kita. Sepeninggal Ramadan mudah-mudahan puasa kita masih ada efeknya. Sampai nanti Syawal, sunnah Syawal. Ditinggal Syawal mudah-mudahan kita masih bisa puasa Senin, Kamis. Kita malamnya tarawih, biasa tarawih. Ditinggal Ramadan paling nggak kita nggak tinggal yang namanya witir sekalipun 1 rakaat. Kita biasa memberikan takjil, menyediakan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Paling tidak kita melazimkan sodakoh ataupun dengan Jumat berkah kita berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Juga mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan menjadi penyuci jiwa kita, menguras kotoran kita yang ada dalam hati kita ataupun sanubari kita. Agar senantiasa ibadah yang kita lakukan senantiasa hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salat kita, ibadah kita, mati dan hidup kita utarakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di pertemuan terakhir kita taklim subuh kali hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan. Juga mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Sepeninggal bulan Ramadan kita termasuk la'allakum tattaqun, diberikan predikat orang-orang yang penuh takwa dan penuh iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu kafiyan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jannah wa li wal afat wa taqdina jami'al hajat wa tad'ina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bihi innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wa dunya wa akhirah. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا في هذا المسجد الرحمة جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم